Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kinandio Adelkasan Xavier dengan NIM 1924053 dari Prodi Oceanografi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok bahasa Indonesia saya dengan judul Wave Energy Converter Masa Depan atau Sekedar Angan-angan. Ini adalah proyek UAS Bahasa Indonesia yang membahas tentang energi gelombang laut sebagai alternatif listrik berkelanjutan di Pulau Nias. Masuk ke latar belakang, Indonesia masih sangat bergantung pada pembangkit listrik berbasis fosil hingga lebih dari 80%. Padahal target bauran energi terbarukan untuk tahun 2025 adalah 23%, tapi realisasinya masih sekitar 13-14%. Di sisi lain, Indonesia punya wilayah laut yang luas dan potensi energi gelombang yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pulaunya sendiri masih bergantung pada PLTD yang mahal dan menghasilkan emisi tinggi. Karena itu, penelitian ini mengusulkan wave energy converter tipe overtopping, yaitu Wave Dragon, sebagai studi prakelayakan. Lanjut ke ruang kajian, studi ini merupakan studi prakelayakan. Lokasinya di lepas pantai barat Pulau Nias yang dikenal sebagai hotspot energi gelombang. Data yang digunakan berbasis pemodelan gelombang jangka panjang. Analisis mencakup aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan agar hasilnya komprehensif. Tujuan penelitiannya ada 3 tujuan utama. Yang pertama, menilai potensi teknis energi gelombang laut di Nias. Kedua, melihat kelayakan ekonominya melalui indikator seperti NPV, IRR, dan LCOE. Dan ketiga, menilai dampak lingkungan, khususnya potensi pengurangan emisi karbon jika pembangkit fosil digantikan. Untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan melalui pemodelan numerik, pengolahan statistik, dan integrasi dengan model kinerja teknologi WC. Tujuannya untuk menguantifikasi potensi energi gelombang secara objektif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data gelombang diperoleh dari Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Data utama berasal dari model WaveWatch 3 dengan resolusi sekitar 22 km. Selain itu, digunakan data satelit altimetri dari beberapa satelit seperti JASON dan CREOSAT sebagai pembanding dan validasi. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan hasil model numerik dengan data satelit dan penelitian sebelumnya. Tujuannya untuk memastikan hasil analisis cukup akurat dan konsisten dengan kondisi gelombang aktual di barat Pulau Nias. Selanjutnya, sistematika penulisan. Penelitian ini disusun ke dalam 4 bab utama, mulai dari pendahuluan, landasan teori, metodologi, hingga hasil dan pembahasan. Struktur ini dibuat agar alur pembahasannya mudah untuk dipahami. Lalu pendahuluan, bab ini memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup kajian, serta metode penelitian yang digunakan sebagai dasar analisis. Sistematika penulisan, bab ini merupakan inti penelitian yang menyajikan hasil pengolahan data gelombang, analisis potensi energi, serta pembahasan implikasi teknis, ekonomi, dan lingkungan dari hasil yang diperoleh. Untuk tujuan pustaka, bab ini menyajikan landasan teori dan kajian pustaka yang mencakup konsep gelombang laut, teori gelombang linier, serta pendekatan analisis energi gelombang yang relevan dengan penelitian. Sekarang kita masuk ke teori dasar energi gelombang. Gelombang laut menyimpan energi kinetik dan energi potensial akibat interaksi angin dan permukaan laut. Energi ini bisa dikonversi menjadi listrik menggunakan wave energy converter. Parameter utamanya adalah tinggi gelombang signifikan dan periode gelombang. Dalam studi awal, gelombang diasumsikan sebagai gelombang linier di laut dalam. Selanjutnya, ada indikator kelayakan lokasi. Ada beberapa indikator kelayakan lokasi yang digunakan. Yang pertama ada COV untuk melihat kestabilan energi, OHI untuk menentukan hotspot terbaik, WDI untuk menilai risiko gelombang ekstrim, seperti baterimetri dan jarak pantai untuk kelayakan instalasi. Selanjutnya adalah kenapa overtopping. Teknologi overtopping dipilih karena mampu menyimpan air di reservoir sehingga turbin tetap stabil meskipun gelombang berfluktuasi. Dan mengapa di perairan Nias memiliki tinggi dan periode gelombang yang sesuai, serta nilai COV yang rendah. Artinya, pasokan energi relatif stabil sepanjang tahun dan cocok untuk Wave Dragon. Selanjutnya ada analisis dan pemodelan posisi energi gelombang. Analisis ini dilakukan menggunakan data jangka panjang untuk memetakan karakteristik gelombang dan hotspot energi. Hasilnya menunjukkan bahwa
barat Nias memenuhi syarat teknis untuk operasional WC dalam jangka panjang. Penelitian ini berfokus pada salah satu hotspot energi gelombang di laut di lepas pantai barat Pulau Nias. Setelah lokasi ditentukan, gelombang diklasifikasikan ke dalam C-state matrix. Kemudian dihitung produksi energi tahunan, koreksi efisiensi, serta analisis reduksi emisi dan kelayakan ekonomi menggunakan metode discounted cash flow. Dari hasil analisisnya ditemukan 17 lokasi berpotensi. Lokasi terpilih memiliki daya gelombang tinggi, COV rendah, nilai OHI optimal, dan WDI kecil. Ini menunjukkan potensi daya besar dengan risiko bahaya yang rendah. Selanjutnya ada kinerja teknis dan produksi energi. Wave Dragon dengan kapasitas terpasang 4 MW menghasilkan produksi energi sekitar 26,3 GWh per tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa secara teknis, sistem ini mampu menyediakan listrik yang stabil untuk Pulau Nias. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perhitungan ekonomi dari proyek Wave Energy Converter yang diusulkan. Di sisi kiri, ditampilkan rincian biaya investasi awal atau CAPX. Total capital investment proyek ini sekitar 532 miliar rupiah. Biaya terbesar berasal dari konstruksi perangkat Wave Dragon, sistem PTO, dan instalasi kelistrikan. Selain itu, terdapat biaya tambahan seperti kontingensi dan working capital untuk mengantisipasi risiko teknis dan operasional. Untuk biaya operasional atau OPEX, totalnya sekitar 16,7 miliar rupiah per tahun. Biaya ini mencakup perawatan rutin, operasi laut, asuransi, monitoring, serta cadangan suku cadang. Secara umum, nilai OPEX ini tergolong rendah untuk pembangkit laut karena sistemnya bersifat floating dan minim komponen bergerak eksternal. Di sisi kanan, ditunjukkan sumber pendapatan proyek. Pendapatan utama berasal dari penjualan listrik sebesar sekitar 118,6 miliar rupiah per tahun. Selain itu, ada juga tambahan pendapatan dari penghindaran pajak karbon sekitar 0,789 miliar per tahun. Jika dijumlahkan, total revenue proyek mencapai sekitar 119,39 miliar rupiah per tahun. Dengan kombinasi CAPEX dan OPEX yang relatif terkendali, serta pendapatan yang tinggi dan stabil, proyek ini menunjukkan indikasi kuat sebagai proyek yang layak secara ekonomi. Selanjutnya ada analisis lingkungan dan juga ekonomi. Dari sisi lingkungan, Wave Dragon tidak menghasilkan emisi karbon saat beroperasi. Jika dibandingkan dengan PLTD, teknologi ini mampu mengurangi emisi hingga 25.931 ton CO2 per tahun. Secara ekonomi, hasil analisis menunjukkan NPV positif, IRR sekitar 12% dan LCOE lebih rendah dibandingkan pembangkit diesel. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Pada bagian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan teknologi Wave Dragon Pulau Nias layak secara teknis, ekonomis, dan lingkungan. Pulau-pulau terpencil di Indonesia, termasuk Nias, masih sangat bergantung pada pembangkit listrik diesel yang berbiaya tinggi dan beremisi besar. Padahal Pulau Nias memiliki potensi energi gelombang laut yang signifikan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil perhitungan teknis menunjukkan bahwa teknologi overtopping Wave Dragon mampu menghasilkan listrik sekitar 26,3 GWh per tahun, dengan faktor kapasitas 30 hingga 35% sepanjang tahun, sehingga pasokan listriknya relatif stabil. Dari sisi lingkungan, instalasi Wave Dragon mampu mengurangi emisi karbon hingga 25.931,8 ton karbon dioksida ekuivalen per tahun jika dibandingkan dengan pembangkit diesel. Hal ini menunjukkan kontribusi nyata terhadap target dekarbonisasi nasional. Secara ekonomi, proyek ini juga menunjukkan kelayakan yang baik dengan NPV sebesar 321,1 miliar, IRR sekitar 12%, dan periode pengambilan modal 13,6 tahun. Serta nilai LCOE yang lebih rendah dibandingkan PLTD. Dengan demikian, teknologi Wave Dragon dapat menjadi solusi strategis untuk transisi energi berkelanjutan di wilayah kepulauan Indonesia, khususnya Pulau Nias. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga penelitian ini bisa memberi gambaran bahwa energi gelombang laut punya potensi nyata untuk masa depan energi di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.